Permainan ini adalah permainan tradisional congklak. Permainan ini ialah salah satu permainan warisan budaya yang sudah sangat kuno. Namun sayang sekali sekarang ini tidak banyak lagi anak Indonesia bermain permainan tradisional congklak. Seiring perkembangan zaman modern, permainan tradisional congklak sudah banyak ditinggalkan. Permainan tradisional congklak bukan berasal dari Indonesia, karena dengan masuknya para pedagang dari negara lain di dunia ke Indonesia, maka tidak bisa dipungkiri telah terjadinya pertukaran budaya antara para pedagang asing dengan penduduk pribumi Indonesia pada masa lampau. Pertukaran tidak hanya terjadi di bidang perdagangan saja, namun terjadi dalam bidang kebudayaan, bahasa, ilmu pengetahuan, dan banyak bidang lainnya. Disinilah permainan tradisional congklak mulai masuk Indonesia melalui pertukaran budaya dengan bangsa lain. Sebenarnya, permainan tradisional congklak ini berasal dari negara Timur Tengah. Mereka datang ke dataran Afrika. Dari Afrika kemudian permainan tradisional congklak ini menyebar ke Asia melalui perdagangan budak yang dilakukan oleh pedagang Afrika di Kepulauan Karibia pada sekitar abad ke-17. Memang banyak dari kita yang menganggap permainan congklak ialah permainan asli dari Indonesia. Namun sejarah telah mencatat bahwa permainan tradisional congklak mungkin telah ada sejak sebelum Masehi. Cara bermain congklak ialah alat yang dibutuhkan papan congklak dan biji sao. Papan congklak memiliki 16 lubang, masing-masing memiliki 7 lubang di depan dan belakang dan 1 lubang di pojok kanan dan kiri. Inti permainannya adalah mengumpulkan biji sao di lubang pojok yang menjadi milik kita. Menang atau kalah ditentukan dari banyaknya biji yang berhasil dikumpulkan. Sebelum bermain, peserta melakukan pink sweep dulu untuk menentukan siapa yang bermain lebih dulu. Setelah itu, biji sao yang berjumlah 98 disebar dalam setiap lubang di papan congklak, kecuali lubang di pojok kanan dan kiri. Jadi, setiap lubang berisi 7 biji sao dan setiap peserta memiliki 49 biji sao yang tersebar di 7 lubang yang ada di depannya. Permainan dimulai dengan mengambil seluruh biji di satu lubang dan menyebarnya satu persatu di lubang lain secara urut. Untuk menyebar biji, ada beberapa aturan. Biji yang diambil dari satu lubang dimasukkan ke lubang berikutnya satu persatu secara urut, termasuk ke lubang lawan. Jika melewati lubang pojok yang menjadi milik kita, maka satu biji yang kita genggam ditaruh di sana. Tetapi, jika melewati lubang pojok milik lawan, kita tidak boleh menaruh biji sao di dalamnya. Sebabnya, tentu saja agar jumlah biji sao milik lawan tak bertambah banyak. Jika mau menang, ada beberapa triknya. Misalnya sebelum bermain, peserta memilih dahulu biji pada lubang mana yang akan disebar. Tujuannya agar biji terakhir dari kumpulan biji yang disebar bisa jatuh di lubang yang kosong. Jika biji jatuh di lubang yang kosong, Anda bisa mikul atau menembak. Dan bila berhasil, akan semakin banyak biji yang terkumpul di lubang pojok milik Anda, sehingga bisa memenangkan permainan. Untuk bisa mikul atau menembak ada syaratnya. Mikul atau memikul bisa dilakukan bila biji terakhir yang disebar jatuh ke lubang kosong milik lawan. Jadi, Anda bisa mengambil biji yang berada di kanan dan kiri lubang kosong itu untuk ditaruh di lubang pojok milik Anda.
Sementara nembak atau menembak bisa dilakukan bila biji terakhir yang disebar jatuh ke lubang kosong milik Anda, sehingga bisa mengambil biji di lubang lawan yang ada di seberang lubang kosong milik Anda. Sebenarnya pada zaman dahulu, permainan tradisional congklak hanya dimainkan oleh kalangan bangsawan, terutama oleh anak-anak dan remaja wanita. Hal ini cukup beralasan karena permainan tradisional congklak yang masuk ke Indonesia dibawa oleh para pedagang yang kemungkinan besar lebih banyak berinteraksi dengan para pejabat, para pengusaha, dan para bangsawan lainnya. Banyak dari pedagang ini saling memberi buah tangan dari negaranya masing-masing yang diberikan untuk para penguasa setempat, dan papan congklak yang merupakan salah satunya. Dari sinilah permainan ini mulai dikenal para anak bangsawan, terutama anak gadis. Oleh sebab itu, permainan tradisional congklak juga sering disebut dengan permainan gadis. Namun, dengan seiringnya zaman, permainan ini bisa dimainkan oleh para anak lelaki.